Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul This Little Love of Mine. Film ini menceritakan tentang pengacara wanita yang pada suatu hari mendapat pekerjaan dari seorang pengusaha kaya raya. Karena pengusaha ini udah tua, dia ingin wanita itu untuk meyakinkan cucunya agar mau mewarisi semua perusahaan dan kekayaannya. Kebetulan cucu dari pengusaha itu adalah sahabat si wanita ini di waktu kecil yang sampai saat ini masih tinggal di kampung halaman mereka. Nah, kira-kira apakah wanita ini mampu membujuk sahabatnya untuk mewarisi kekayaan kakeknya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari kota San Francisco, di mana kita diperkenalkan dengan wanita cantik bernama Laura yang bekerja sebagai seorang pengacara. Pagi itu, Laura mendapat kabar dari atasannya yang bernama Fiona kalau dia udah ditunggu oleh seorang pengusaha sukses yang bernama Graham Finley. Berhubung Laura berasal dari daerah yang bernama Sapphire Cove, tentu aja dia mengenal sosok Graham dengan baik. Waktu kecil, Laura juga bersahabat dengan cucu Graham yang bernama Chip, tapi mereka udah nggak pernah bertemu lagi sejak berumur 13 tahun. Graham lalu ingin meminta tolong kepada Laura agar dia membujuk Chip untuk menggantikan posisinya sebagai CEO dari semua perusahaannya. Sebentar lagi Graham akan merayakan ulang tahunnya yang ke-85 dan sebelum hari itu tiba dia ingin cucunya udah menandatangani surat pengalihan kekuasaan. Karena Graham merupakan klien besar bagi mereka, Fiona langsung memerintahkan Laura untuk menemui Chip di Sapphire Cove. Awalnya Laura merasa ragu karena mereka udah belasan tahun gak pernah bertemu, tapi Fiona memberikan iming-iming berupa promosi jabatan yang lebih tinggi. Kemudian di malam harinya, Laura bertemu dengan tunangannya yang bernama Owen. Laura pun menceritakan tentang tugas yang diberikan oleh Fiona dan merasa yakin kalau dia akan mendapat promosi jabatan yang udah lama dia inginkan. Mumpung mereka sepakat memundurkan hari pernikahan, Laura ingin menjalankan tugas ini sambil mengajak Owen untuk berlibur ke kampung halamannya. Sayangnya, Owen menolak tawaran tersebut karena dia juga lagi sibuk dengan pekerjaannya yang juga bekerja sebagai seorang pengacara. Singkat cerita, ketika Laura sampai di Sapphire Cove, dia dan Chip ternyata nggak saling mengenal karena mereka udah lama nggak bertemu. Namun begitu para penumpang turun dari kapal, Laura akhirnya mengetahui kalau pria yang dia temui itu adalah si Chip. Laura yang baru aja masuk ke kamarnya, tiba-tiba didatangi oleh teman kecilnya bernama Jem yang bekerja di hotel itu sebagai asisten manajer. Awalnya, Jem mengira kalau Laura datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Graham, tapi Laura memberitahu kalau dia ada urusan penting dengan Chip mengenai warisan dari kakeknya. Setelah mendengar semua cerita dari Laura, Jem kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan Chip yang lagi asik bermain lempar kelapa. Laura pun mencoba untuk memberikan surat persetujuan yang udah dia buat, tapi Chip langsung menolak karena dia sama sekali gak berniat untuk mewarisi semua perusahaan kakeknya. Untuk meyakinkan Chip agar mau membaca surat tersebut, Laura lalu memiliki ide untuk menantangnya bermain lempar kelapa. Dan jika Laura kalah, dia berjanji untuk merobek surat persetujuan itu dan gak akan mengganggu Chip lagi mengenai warisan dari kakeknya. Kemudian saat mereka bertanding, ternyata Laura berhasil mengalahkan Chip walaupun dia udah lama gak memainkan permainan tersebut.
Dari kejadian itulah, Chip akhirnya baru mengetahui kalau wanita ini adalah Laura, sahabatnya. Chip dan Laura lalu sama-sama bercerita tentang kehidupan mereka setelah mereka berdua berpisah selama belasan tahun. Di sana, mereka juga bercerita tentang kehidupan percintaan, yang dimana Owen pernah hampir menikah dengan seorang wanita, tapi hubungan itu nggak berjalan dengan baik. Ketika Laura kembali menyinggung soal warisan, Chip lalu mengatakan kalau dia udah sering kali berpikir untuk menggantikan kakeknya sebagai CEO. Sayangnya hal itu nggak sejalan dengan cita-citanya yang ingin membangun rumah gratis bagi orang-orang di pulau ini yang belum memiliki tempat tinggal. Mengetahui Chip nggak akan mau menandatangani surat tersebut, Laura lalu berpura-pura kalau dia akan menyerah dan berencana kembali ke San Francisco. Namun sebelum itu Chip ingin mengajaknya untuk makan malam dan bertemu dengan orang tua Jem yang pasti sangat merindukan kedatangannya. Kemudian di malam harinya, Laura akhirnya bertemu dengan orang tua Jem yang bernama Liam dan Sarah. Namun di saat Jem menceritakan sebuah mitos di pulau itu, Laura malah sibuk mengirim pesan kepada atasannya. Sebelum makan malam itu dimulai, Liam kemudian bertanya kepada Laura apakah kedatangannya ke sini untuk mengikuti pesta ulang tahun Graham. Laura pun mengatakan kalau dia ada kepentingan mengenai warisan dari Graham, tapi ternyata mereka semua udah tahu kalau Chip nggak berminat menjadi seorang CEO. Keesokan paginya, Laura mendapat telepon dari Fiona yang ingin bertanya tentang bagaimana perkembangan dari tugasnya. Laura akhirnya menceritakan kesulitan yang dia alami dan meminta izin untuk memperpanjang masa tinggalnya karena dia ingin mencoba cara lain. Setelah menyiapkan semua idenya, Laura kemudian datang menemui Chip dan membahas mengenai pembuatan rumah gratis yang ingin dia lakukan. Laura pun tahu kalau kegiatan itu kebentur soal dana, sehingga jalan satu-satunya agar Chip punya uang yang banyak adalah mewarisi kekayaan kakeknya. Nah, karena Laura ini ngotot banget, Chip lalu menawarkan kesepakatan di mana dia akan membaca surat perjanjian yang udah Laura buat. Tapi di setiap satu lembar surat yang dia baca, Laura harus mengikuti satu kegiatan wisata di hotel ini dan nggak boleh sibuk bekerja atau mengirim email kepada atasannya. Kemudian di saat Laura sibuk bekerja sambil menelpon ke kantor, Chip tiba-tiba datang ke kamarnya dan ingin mengajaknya untuk snorkeling. Awalnya Laura merasa ragu karena dia udah lama nggak melakukan kegiatan ini, tapi dia terpaksa mengikuti ajakan Chip demi karir dan promosi jabatannya. Begitu puas melihat keindahan laut di Sapphire Cove, Laura pun menjadi kangen pada keseruan masa kecilnya di tempat ini. Dan sesuai dengan kesepakatan mereka, Chip mulai membaca halaman pertama pada surat perjanjian tersebut. Di kesempatan berikutnya, Chip mengajak Laura untuk pergi memancing sambil bercerita tentang pekerjaannya sebagai seorang pengacara. Sebenarnya Laura ingin memiliki kantor pengacaranya sendiri dan ingin membantu para pengusaha kecil dan orang-orang yang nggak sanggup untuk menyewa seorang pengacara. Selain bercerita pekerjaannya, Laura juga membahas soal hubungan cintanya dengan Owen. Yang dimana Laura dan Owen sangat jarang memiliki waktu untuk bersenang-senang karena mereka berdua selalu disibukkan sama pekerjaan masing-masing. Setelah Laura membahas tentang kehidupannya, kini giliran Chip yang bercerita apa alasannya dia nggak mau untuk pindah ke kota besar.
Selain itu, Chip juga ogah menggantikan kakeknya sebagai CEO karena Graham terlalu sibuk bekerja dan kurang peduli pada pembangunan di pulau ini. Dari jawaban itu, Laura lalu menjelaskan jika Chip mau menjadi penerus dari kakeknya, dia bisa aja melakukan apapun menggunakan kekayaan tersebut. Bahkan, Chip bisa membeli beberapa ruas tanah di pulau ini untuk membangun rumah gratis bagi penduduk lokal yang belum memiliki tempat tinggal. Lalu di malam harinya, Laura tiba-tiba aja mendapat telepon dari Owen. Laura pun menceritakan beberapa kegiatan menyenangkan di pulau ini yang mungkin bisa mereka lakukan bersama untuk rencana bulan madu. Berhubung Laura menyinggung soal pernikahan, Owen lagi-lagi ingin memundurkan jadwal pernikahan mereka karena dia ada urusan penting dengan dewan di perusahaan. Tentu aja Laura merasa kecewa pada keputusan Owen dan menjadi ragu apakah mereka berdua ini benar-benar serius untuk menjalani masa depan bersama. Keesokan paginya, Laura ikut pergi bersama Chip ke rumah orang tua Jem untuk membantu memperbaiki talang air yang rusak akibat hujan lebat semalam. Chip lalu mengatakan kalau dialah yang membangun rumah ini bagi orang tua Jem sejak keluarga mereka mengalami kesulitan ekonomi. Karena menurutnya desain ini bagus dan sederhana, Chip ingin membuat banyak rumah seperti ini untuk diberikan kepada penduduk yang lain. Dan setelah mereka selesai makan siang, tangan Laura nggak sengaja kesusuban kayu sehingga Chip langsung mengajaknya untuk kembali ke hotel. Lalu setibanya mereka di hotel, Laura mulai teringat akan masa kecil mereka yang pernah mengubur kalung pemberian dari Chip di sebuah tempat. Sebenarnya dulu Chip pernah berpikir untuk menggali kalung tersebut dan ingin membawakannya kepada Laura yang udah tinggal di kota San Francisco. Di waktu yang bersamaan, Chip dan Laura tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Owen yang merasa takut kalau Laura akan mengakhiri hubungan mereka. Laura pun lalu mengenalkan Owen dengan Chip si penerus perusahaan Graham. Dan saking semangatnya, Owen ingin mengajak Chip untuk makan malam bersama. Agar keberadaan Chip nggak membuat suasana menjadi canggung, dia berinisiatif mengajak Jem untuk makan malam bersama mereka. Dan ketika mereka membicarakan soal rumah orang tua Jem, Owen bisa merasakan kebahagiaan Laura yang berkumpul dengan sahabat lamanya. Mengetahui pulau ini adalah kampung halaman Laura, Owen tiba-tiba aja memiliki ide untuk mengadakan upacara pernikahan mereka di hotel ini. Namun pembicaraan itu malah membuat suasana menjadi canggung, dan Laura juga merasa bingung pada keputusan Owen yang seakan-akan tarik ulur seperti main layangan. Kemudian saat Chip kembali ke rumah, ternyata di tempat itu udah ada Graham yang lagi asik membaca surat Chip dan Laura waktu mereka kecil. Ceritanya, Graham datang ke pulau ini lebih awal untuk melihat persiapan pesta ulang tahunnya dan perkembangan tugas Laura dalam membujuk Chip. Nah, mumpung mereka lagi berbicara berdua, Chip lagi-lagi menolak keinginan sang kakek yang ingin menjadikannya pewaris di perusahaan. Graham lalu mencoba mengalihkan pembicaraan mereka mengenai Laura, tapi perasaan Chip lagi galau karena Laura akan segera menikah dengan tunangannya. Sementara itu di tempat lain, kita juga diperlihatkan pada Laura yang juga lagi galau sama perasaannya. Laura pun menyadari kalau hubungannya dengan Owen selalu aja membahas soal pekerjaan, sehingga dia memilih untuk mengakhiri pertunangan mereka. Keesokan paginya, Chip akhirnya merobek surat perjanjian yang Laura buat karena dia udah berbicara dengan Graham.
Di waktu yang sama, Owen datang untuk berpamitan dengan Chip dan memberitahu mereka kalau hubungannya dengan Laura udah berakhir. Mengetahui Laura lagi bersedih, Jem kemudian mengajaknya untuk bersantai sambil membicarakan tentang Chip dan pesta ulang tahun Graham. Dari pembicaraan itu, Laura tiba-tiba aja memikirkan sebuah ide yang mungkin aja bisa membuat Chip berubah pikiran untuk mewarisi perusahaan sang kakek. Di saat Laura lagi menambahkan poin perjanjian yang baru, Chip tiba-tiba ingin mengajak Laura ke sebuah tempat untuk melihat matahari terbit. Di tengah perjalanan, Chip langsung meminta maaf kepada Laura jika obrolan mereka tempo hari membuatnya putus hubungan dengan Owen. Begitu mereka sampai di tempat tujuan, Laura memperlihatkan poin perjanjian yang baru di mana Chip boleh memindahkan kantor pusat perusahaannya di pulau ini. Ternyata poin itu bisa membuat Chip berubah pikiran karena dia bisa menjadi CEO sekaligus memanfaatkan perusahaan untuk membangun rumah gratis. Scene kemudian beralih ke hotel di mana Jem dan staf yang lainnya lagi sibuk menyiapkan pesta ulang tahun Graham malam ini. Beruntung Chip dan Laura datang tepat waktu sehingga Jem yang kewalahan dengan berbagai persiapan ingin meminta bantuan kepada mereka. Di waktu yang bersamaan, Laura mendapat telepon dari Fiona yang memintanya untuk segera menyelesaikan tugasnya dan kembali ke San Francisco. Laura pun memberitahu Chip mengenai hal tersebut, yang malah membuat pembicaraan mereka jadi nggak enak karena sebenarnya Chip ingin Laura menetap di pulau ini. Setelah mereka selesai, Jem lagi-lagi meminta tolong kepada Chip dan Laura untuk mencoba tempat dansa yang udah mereka set bagi tamu undangan. Pada kesempatan itu, Chip akhirnya rela jika Laura harus pergi, asalkan dia merasa bahagia dengan karir dan kehidupannya di kota San Francisco. Kemudian saat Chip berada di rumah, dia memperlihatkan poin perjanjian baru yang udah ditambahkan oleh Laura. Ternyata Graham setuju pada usulan tersebut dan mendukung keputusan Chip untuk membangun kantor pusat di pulau ini. Graham yang sangat percaya kepada cucunya, lalu mengatakan kalau dia hanya ingin Chip mewarisi semua kekayaan yang mereka miliki. Bahkan Graham udah nggak peduli lagi jika Chip ingin melakukan apapun pada perusahaan itu, sehingga Chip akhirnya setuju untuk menjadi pewaris. Happy birthday, Granddad. Singkat cerita, di malam harinya, Laura kembali mendapat telepon dari Fiona yang ingin mengucapkan selamat atas keberhasilannya membujuk Chip. Fiona pun langsung menaikkan jabatan Laura di kantornya, tapi Laura terlihat nggak bahagia dan bingung pada apa yang udah terjadi. Setelah Laura selesai berdandan, dia langsung datang menemui Graham untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Di sana, Laura juga mengucapkan selamat kepada Chip yang udah sah menjadi seorang CEO dan sekaligus berpamitan kepada mereka karena tugasnya udah selesai. Setelah Laura pergi, Graham akhirnya memberitahu alasan kenapa memilih Laura untuk datang ke pulau ini karena dia tahu kalau Chip mencintainya. Graham juga memberikan sebuah peta yang dulu digambar oleh Chip dan Laura, sehingga Chip langsung datang ke lokasi itu untuk menggali kalung pemberiannya. Di sisi lain, Laura yang udah siap berangkat, kemudian berpamitan dengan Jem yang sebenarnya nggak mau kalau sahabatnya itu kembali ke San Francisco. Di waktu yang sama, Laura mendapat telepon dari Fiona, tapi dia tampak bersedih walaupun udah mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Singkat cerita, ketika Chip sampai di hotel, dia langsung mencari keberadaan Laura yang udah pergi.
Namun tiba-tiba Laura muncul di tempat itu dan menunjukkan kalau kalung pemberian chip itu selalu dia pakai sebagai jimat keberuntungan. Dulu sebelum pindah ke San Francisco, ternyata Laura udah lebih dulu menggalinya agar dia punya kenang-kenangan yang selalu mengingatkannya kepada Chip. Laura pun akhirnya mengutarakan perasaannya kepada Chip dan ingin menjalani hidup bersamanya di pulau ini. Here, on the island. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.